Saudaraku semuanya, selamat berjumpa kembali dengan kami, channel YouTube Jati Diri. Kali ini kita lanjutkan ajaran Bhairava Tantra kemarin. Akan ada jarak, akan ada perbedaan, manusia yang lama sudah mati dan manusia baru telah datang. Itulah yang dikenal sebagai kelahiran kembali, yang lahir dua kali, Dwijati. Tantra adalah non-filsafat dan eksistensial. Jadi tentu saja Dewi Parwati mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tampak filosofis, tapi Siwa tidak akan menjawab dengan cara filosofis. Jadi sebaiknya ini dipahami di awal, jika tidak, engkau akan bingung, karena Siwa tidak akan menjawab satu pertanyaan. Semua pertanyaan yang ditanyakan Dewi Parwati, Siwa tidak akan menjawabnya sama sekali. Dan Siwa tetap memiliki jawaban. Dan sungguh, dia yang menjawab semua itu, bukan orang lain, tetapi di alam yang berbeda. Dewi Parwati bertanya, apakah hakikatmu, wahai tuanku? Siwa tidak akan menjawabnya. Sebaliknya, Siwa langsung memberikan teknik. Dan jika Dewi Parwati melakukan teknik tersebut, maka dia akan tahu sendiri. Jadi jawabannya agak berputar, tidak langsung. Siwa tidak akan menjawab, siapakah aku? Dia akan memberikan teknik, dengan melakukannya engkau akan tahu dengan sendirinya. Untuk Tantra, melakukan adalah mengetahui, dan tidak ada pengetahuan lainnya. Kecuali engkau melakukan sesuatu, kecuali engkau berubah, kecuali engkau memiliki perspektif yang berbeda untuk melihatnya, kecuali engkau bergerak dalam dimensi yang sama sekali berbeda dari intelektual, tidak akan ada jawaban. Semua jawaban-jawaban yang dapat diberikan adalah kebohongan. Semua filsafat adalah kebohongan. Engkau mengajukan pertanyaan dan filsafat memberikan jawaban. Itu memuaskanmu atau tidak memuaskanmu. Jika memuaskan, engkau menjadi pengikut filsafat itu, tetapi engkau tetap sama. Jika tidak memuaskan, engkau pergi mencari beberapa filsafat lain yang akan engkau yakini. Tapi engkau tetap sama, engkau tidak tersentuh sama sekali, engkau tidak berubah. Tidak peduli apakah engkau seorang Hindu atau Islam atau Kristen atau Jaina, tidak ada bedanya. Seseorang di balik Hindu atau Islam atau Kristen adalah sama, yang berbeda hanya kata-kata atau pakaiannya. Pria yang pergi ke gereja atau ke kuil atau masjid adalah orang yang sama. Hanya berbeda wajah, dan semua itu adalah wajah-wajah yang palsu, sekedar topeng. Di balik topeng engkau akan menemukan orang yang sama, kemarahan yang sama, keberingasan yang sama, kekerasan yang sama, keserakahan yang sama, nafsu yang sama, semuanya sama. Apakah seksualitas Islam berbeda dari seksualitas Hindu? Apakah kekerasan Kristen berbeda dari kekerasan Hindu? Semuanya sama. Kenyataannya tetap sama, hanya berbeda pakaian saja. Tantra tidak peduli dengan pakaianmu, akan tetapi Tantra peduli denganmu. Jika engkau mengajukan pertanyaan itu menunjukkan di mana dirimu. Ini menunjukkan bahwa dimanapun engkau berada engkau tidak bisa melihat, itulah mengapa ada pertanyaan. Seorang pria buta bertanya, apakah cahaya itu? Dan filsafat akan mulai menjawab apa itu cahaya. Tantra hanya akan mengetahui ini, jika seseorang bertanya, apakah cahaya itu? Itu hanya menunjukkan bahwa ia buta. Tantra akan mulai mengoperasi mata orang itu, mengubah orang itu, sehingga ia bisa melihat. Tantra tidak akan mengatakan apa itu cahaya. Tantra akan memberitahu bagaimana caranya mendapatkan penglihatan, bagaimana caranya dapat melihat, bagaimana caranya mendapatkan penglihatan. Ketika penglihatan sudah ada, maka jawabannya akan berada di sana. Tantra tidak akan memberikan jawabannya, Tantra akan memberikan teknik untuk mendapatkan jawabannya. Sekarang jawaban ini tidak akan menjadi intelektual. Jika engkau mengatakan sesuatu tentang cahaya kepada orang buta, ini adalah intelektual. Jika si buta itu mampu melihat, ini eksistensial. Inilah yang kumaksudkan ketika aku mengatakan Tantra adalah eksistensial. Jadi Siwa tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Dewi Parwati hanya dengan sebuah kata-kata, akan tetapi dia akan menjawab dengan langsung mempraktekkannya. Itu tadi hal yang pertama. Sedangkan hal yang kedua, Tantra adalah jenis bahasa yang berbeda. Engkau harus tahu sesuatu tentang hal itu sebelum kita masuk ke dalamnya.
Semua risalah Tantra adalah dialog antara Siwa dan Dewi Parwati. Dewi Parwati bertanya dan Siwa menjawab. Semua risalah Tantra dimulai dengan cara ini. Mengapa? Mengapa memakai metode ini? Hal ini sangatlah berarti. Ini bukan dialog antara guru dan murid, akan tetapi ini adalah dialog antara dua kekasih. Dan Tantra menandakan bahwa ini hal yang sangat berarti, bahwa ajaran yang lebih dalam tidak dapat diberikan kecuali ada ikatan cinta di antara keduanya, seperti halnya ikatan murid dan guru. Murid dan guru harus menjadi pecinta yang mendalam. Hanya dengan seperti itu keadaan yang lebih tinggi, keadaan yang melampaui segala sesuatu, dapat diekspresikan, dapat terungkapkan. Jadi ini adalah bahasa cinta, murid harus bersikap penuh cinta. Tapi bukan hanya itu. Karena teman bisa menjadi kekasih. Tantra mengatakan murid harus bergerak sebagai yang reseptif, kemampuan menerima, sehingga murid harus dalam reseptivitas feminin. Hanya dengan begitu hal ini dimungkinkan, akan tetapi engkau tidak perlu menjadi seorang wanita untuk menjadi seorang murid, tetapi engkau perlu berada dalam sikap penerimaan yang feminim. Ketika Dewi Parwati bertanya, ini berarti sikap feminim yang bertanya. Mengapa penekanan ini ada pada sikap feminim? Pria dan wanita tidak hanya memiliki fisik yang berbeda, akan tetapi mereka memiliki psikologis atau kejiwaan yang berbeda pula. Seksualitas tidak hanya memiliki perbedaan dalam tubuh, tetapi juga berbeda dalam psikologis. Pikiran feminim berarti penerimaan total, berserah, cinta. Seorang murid membutuhkan psikologi feminim, jika tidak, ia tidak akan mampu untuk belajar. Engkau dapat bertanya, tetapi jika engkau tidak terbuka maka engkau tidak dapat menerima jawaban. Engkau dapat mengajukan pertanyaan dan masih tetap saja tertutup, maka jawabannya tidak bisa menembus dirimu. Pintumu tertutup, engkau mati. Engkau tidak terbuka. Sebuah reseptivitas atau penerimaan yang feminim berarti seperti rahim sebuah sarana penyerapan di kedalaman batin, sehingga engkau dapat menerima. Dan tidak hanya itu saja. Ada lebih banyak hal lagi yang tersirat. Seorang wanita tidak hanya menerima sesuatu, saat ia menerima, itu akan menjadi bagian dari tubuhnya. Seperti seorang anak yang diterimanya. Seorang wanita akan mengandung, saat ada pembuahan, anak akan menjadi bagian dari tubuh femininnya. Bukan sesuatu yang asing, karena itu telah diserapnya. Sekarang si anak akan hidup bukan sebagai sesuatu yang ditambahkan ke sang ibu, tapi sebagai bagian, seperti ibu itu sendiri. Dan si anak tidak hanya diterima. Tubuh feminin menjadi kreatif, sehingga anak mulai tumbuh. Seorang murid membutuhkan reseptivitas penerimaan seperti rahim. Apapun yang diterima tidak akan dikumpulkan sebagai pengetahuan yang mati. Yang engkau terima harus tumbuh di dalam dirimu, harus menjadi darah dan tulang di dalam dirimu. Ia harus menjadi bagian dari dirimu sekarang. Ia harus tumbuh. Pertumbuhan ini akan mengubahmu, akan mentransformasikanmu sebagai si penerima. Itulah sebabnya Tantra menggunakan perangkat atau teknik ini. Setiap risalah dimulai dengan Dewi Parwati mengajukan pertanyaan dan Siwa menjawabnya. Dewi Parwati adalah pendamping Siwa, bagian femininnya. Satu hal lagi, psikologi modern saat ini, terutama psikologi mendalam, mengatakan bahwa manusia itu adalah keduanya pria dan wanita. Tidak ada yang hanya laki-laki dan tidak ada yang hanya perempuan, semua orang adalah biseksual. Kedua jenis kelamin dimiliki oleh setiap orang. Penelitian ini merupakan penelitian yang sangat baru di Barat, tetapi untuk Tantra ini sudah merupakan salah satu konsep paling dasar yang telah ada selama ribuan tahun. Engkau harus melihat beberapa gambar dari Siwa sebagai Ardhanariswara, yaitu sosok setengah pria, setengah wanita. Tidak ada konsep lain seperti itu di seluruh sejarah manusia. Siwa digambarkan sebagai setengah pria, setengah wanita. Jadi Dewi Parwati bukan hanya permaisuri, dia adalah setengah bagian dari Siwa. Hanya jika seorang murid menjadi setengah bagian yang lain dari guru, adalah mustahil untuk menyampaikan ajaran yang lebih tinggi, metode esoterik rahasia. Ketika engkau menjadi satu dengan guru, di sana tidak akan ada keraguan. Ketika engkau menjadi satu dengan guru, sehingga benar-benar satu, begitu mendalam dalam kesatuan, tidak ada argumen, tidak ada logika, tidak ada alasan. Ketika engkau hanya menyerap, menjadi seperti rahim. Dan kemudian ajaran mulai tumbuh di dalam dirimu dan selanjutnya akan mengubahmu menjadi manusia yang baru.
Itulah sebabnya Tantra ditulis dalam bahasa cinta. Ada sesuatu yang harus dipahami tentang bahasa cinta. Ada dua jenis bahasa, yaitu bahasa logika dan bahasa cinta. Ada dua perbedaan mendasar di antara keduanya. Bahasa logika adalah bersifat agresif, argumentatif, keras. Jika aku menggunakan bahasa yang logis, aku menjadi agresif pada pikiranmu. Aku mencoba untuk meyakinkanmu, untuk mengubahmu, membuatmu menjadi boneka. Argumenku adalah benar, dan engkau salah. Bahasa logika adalah egosentris, aku benar dan engkau salah, jadi aku harus membuktikan bahwa aku benar dan engkau salah. Aku tidak peduli denganmu, yang kuperdulikan adalah egoku. Egoku selalu benar. Bahasa cinta benar-benar berbeda. Aku tidak peduli dengan egoku, aku prihatin denganmu. Aku tidak peduli untuk membuktikan sesuatu, untuk memperkuat ego aku. Aku peduli untuk membantu engkau. Ini adalah kasih sayang untuk membantumu untuk tumbuh, untuk membantumu bertransformasi, untuk membantumu dilahirkan kembali sebagai makhluk spiritual. Kedua, logika akan selalu menjadi intelektual. Konsep dan prinsip akan signifikan, argumen akan signifikan. Dengan bahasa cinta apa yang dikatakan tidak begitu signifikan. Itu adalah cara mengatakan. Kata-kata adalah wadah, dan wadah tersebut tidak penting, isi pesanlah yang lebih penting. Ini adalah pembicaraan dari hati ke hati, bukan diskusi pikiran ke pikiran. Ini bukan perdebatan, tapi adalah sebuah penyatuan. Jadi ini jarang terjadi. Dewi Parwati duduk di pangkuan Siwa dan bertanya, dan Siwa menjawabnya. Ini adalah dialog cinta, tidak ada konflik, seakan-akan Siwa sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Mengapa penekanannya harus pada cinta, bahasa cinta? Karena jika engkau sedang jatuh cinta dengan gurumu, maka seluruh dirimu berubah menjadi berbeda. Maka engkau tidak mendengar kata-katanya. Maka engkau hanya menyerapnya. Lalu kata-kata menjadi tidak relevan, tidak bermakna. Sungguh, keheningan di antara kata-kata menjadi lebih signifikan, lebih bermakna. Apa yang dikatakannya dapat menjadi bermakna atau tidak bermakna, akan tetapi yang penuh makna itu adalah tatapannya, matanya, sentuhan, gerakan, dan gemulai kasih sayangnya, cintanya. Itu sebabnya Tantra memiliki alat atau teknik tetap yang tidak bisa diubah, sebuah struktur. Setiap risalah dimulai dengan Dewi Parwati bertanya dan Siwa menjawabnya. Tidak ada argumen di sana, tidak ada kata yang sia-sia, tidak ada pemborosan kata-kata. Hanya pernyataan sederhana mengenai fakta, pesan-pesan singkat tanpa keinginan untuk meyakinkan, tetapi hanya untuk sebuah keterhubungan. Jika engkau menghadapi Siwa dengan pertanyaan dengan pikiran yang tertutup, maka ia tidak akan menjawabmu dengan cara ini. Pertama, ketertutupanmu harus dihancurkan. Lalu ia harus menjadi agresif. Kemudian prasangkamu, persepsimu harus dihancurkan. Kecuali jika engkau dibersihkan sepenuhnya dari masa lalumu, tidak ada yang bisa diberikan kepadamu. Tapi ini tidak begitu dengan permaisurinya Dewi Parwati. Dengan Dewi Parwati tidak ada masa lalu. Ingat, ketika engkau sedang jatuh cinta yang sangat dalam, pikiranmu berhenti. Tidak ada masa lalu, saat ini menjadi segalanya. Ketika engkau sedang jatuh cinta, saat ini adalah satu-satunya waktu, sekarang adalah segalanya, tidak ada masa lalu maupun masa depan. Jadi Dewi Parwati benar-benar terbuka. Tidak ada pertahanan, tidak ada yang harus dibersihkan, tidak ada yang harus dihancurkan. Tanah telah siap untuk ditanami, hanya benih yang harus ditanam. Tanah tidak hanya siap, tapi menyambut, menerima, meminta untuk diresapi. Sehingga semua perkataan yang akan kita bahas akan menjadi pesan-pesan singkat atau telegraf. Kata-kata ini hanya sutra, kalimat-kalimat pendek, tetapi masing-masing sutra, setiap telegraf pesan dari Siwa senilai Veda, senilai Alkitab, senilai Quran. Setiap kalimat bisa menjadi dasar dari kitab suci yang besar. Kitab suci adalah logika, engkau harus mengajukan, membela, berdebat. Di sini tidak ada argumen, hanya pertanyaan-pertanyaan cinta yang sederhana. Ketiga, arti dari kata Vikyana Bhairava Tantra berarti teknik untuk melampaui kesadaran. Vikyana berarti kesadaran, Bhairava berarti keadaan yang melampaui kesadaran, dan Tantra berarti metode, metode untuk melampaui kesadaran. Ini adalah doktrin tertinggi, tanpa doktrin apapun, doktrin tanpa doktrin.
Kita tidak sadar, sehingga semua ajaran agama adalah tentang bagaimana melampaui ketidaksadaran, bagaimana menjadi sadar. Misalnya, Krishnamurti, Zen, mereka semua mengajarkan cara membuat kita lebih sadar atau terjaga, karena kita semua tidak sadar. Jadi bagaimana menjadi lebih sadar, terjaga? Dari ketidaksadaran, bagaimana cara berpindah menuju kesadaran? Tapi Tantra mengatakan bahwa ini adalah dualitas, tidak sadar dan sadar. Jika engkau berpindah dari ketidaksadaran menuju ke kesadaran, engkau hanya pindah dari satu dualitas ke dualitas yang lain. Bergeraklah melampaui keduanya. Kecuali engkau bergerak melampaui keduanya, engkau tidak pernah dapat mencapai akhir. Jadi jangan menjadi sadar maupun tidak sadar. Hanya melampaui, hanya menjadi just be. Jangan menjadi sadar maupun tidak sadar, hanya menjadi just be. Ini adalah melampaui yoga, melampaui Zen, melampaui semua ajaran. Vikyana berarti kesadaran, dan Bhairava adalah istilah yang spesifik, istilah Tantra untuk ia yang telah melampaui. Itulah sebabnya Siwa adalah Bhairava dan Dewi Parwati dikenal sebagai Bhairavi, mereka yang telah melampaui dualitas. Saudaraku semuanya, kita akhiri sekian dulu pertemuan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar, atau bisa juga lewat WhatsApp ke nomor 087756422100. Akhirnya jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga Anda semua selalu berbahagia.